Oke, jadi selamat selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi gunting game-game yang kemarin ya, gunting batu kertas. Nah, kakak ingetin lagi karena nanti file dari project yang teman-teman bikin, gunting batu kertas ini bakal dikumpul. Jadi kakak minta untuk ini ya, apa namanya, bisa ikutin aja apa yang kakak ketik, terus boleh dan kalau bisa dimengerti juga. Kalau misalnya ada yang belum ngerti boleh langsung ditanyain juga. Nah, ini kita bisa lihat game yang kemarin nih. Mungkin kakak tutup dulu lah ya. Kita coba mulai dari awal banget. Jadi kalau kakak, kalau nggak tahu sih teman-teman taruhnya di mana ya. Kalau kakak taruh di desktop untuk file yang kemarin, kita akan lanjutin yang kemarin ya. File game gunting batu kertasnya itu kakak taruh di desktop. Cuman kalau teman-teman masukin ke folder lain, silakan dibuka dan ini ya, di apa namanya, dibuka juga menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk membukanya teman-teman bisa klik kanan aja, terus open with code, atau bisa di drag and drop aja ke Visual Studio Code. Oke. Kemudian seperti biasa kita nyalain live servernya ya. Jadi kita nyalain, kakak gue live aja, live. Nah ini ya, ini keluar lagi seperti ini. Nah kalau misalnya apa namanya belum download atau gimana gitu, filenya harusnya masih ada di chat mentor, boleh teman-teman cari aja filenya itu di hari Senin harusnya. Nah, boleh di scroll aja sampai ketemu ya, atau kakak pin juga nih boleh nih. Kakak pin coba ya. Oh bukan ini nih. Nah ini. Nah ini ya, kalian boleh buka, kakak pin aja message-nya. Bener nggak ya? Bener sih kayaknya. Nah itu ya, ada ya, boleh teman-teman lihat file yang dipin itu file kemarin. Nah, oke, nah sekarang kita coba lanjutin lagi materi apa namanya codingan yang kemarin. Teman-teman masih ingat ya, kemarin itu kita udah bikin sampai pendapatan data. Jadi saat kita pencet nanti komputernya nanti dapat data yang kita pilih, kemudian komputernya juga mendapatkan apa yang mereka pilih. Misalnya komputernya itu mengenerate pilihan random antara saat kita pilih misalnya rock, komputernya misalnya pilih paper atau yang lain, random aja gitu ya. Jadi nggak, coba kakak contohin. Jadi kalau misalnya kakak pilih batu, nah misalnya you choose rock, kakak pilih rock nih ya. Kemudian komputernya juga pilih rock, kayak gitu. Ini random ya komputer ini. Saya kalau kamu mau pilih rock lagi, ternyata komputer sekarang pilih paper. Jadi kemarin itu kita buatnya sampai situ ya, buat sampai kita milih, komputer bisa mengetahui apa yang kita milih, dan juga komputer juga memilih secara random. Nah kemudian juga apa namanya, kita juga udah tampilin ya. Jadi selain komputernya juga menerima data apa yang kita pilih dan mengenerate pilihan random, tapi juga ditampilin tulisannya gitu di HTML atau CSS yang udah kita bikin. Nah, selanjutnya sekarang apa gitu ya. Coba teman-teman lihat aja nih ya. Sekarang kalau kita klik kan, oke, kita udah tahu nih apa yang kita pilih, komputer udah tahu apa yang kita pilih, dan komputer juga udah milih gitu ya. Nah, sekarang kira-kira yang belum apa? Yang belum adalah um, apa kita belum dikasih tahu nih siapa yang menang gitu ya. Jadi oke, kalau misalnya kayak kakak pilih scissors gunting, komputernya pilih batu, terus siapa yang menang belum dikasih tahu kan, dan angkanya belum nambah juga gitu ya, poinnya belum nambah. Jadi sekarang kita akan coba bikin determinasi pemenang, atau mendapatkan pemenangnya gitu siapa. Jadi hari ini kita mau bikin itu. Nah, sistem untuk bikin apa namanya, bikin sebentar ya, kakak coba nyalain noise suppressionnya karena ada suara anjing. Kalian bisa dengar nggak ya? Halo, halo, sekarang masih kedengeran nggak? Suara kakak masih jelas nggak?
Raihan, suara gue jelas nggak, Raihan? Jelas Kak. Oke. Kakak lanjutin ya. Jadi soalnya pertanyaannya soalnya ini apa namanya ada suara anjing. Nah, sekarang gimana cara menentukan pemenangnya? Oke, ini agak rumit, cuman nggak apa-apa, kita coba belajar bareng-bareng aja. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kita di sini akan menggunakan if else yang udah pernah kita pelajari sebetulnya di semester 1 gitu ya. If else function if else itu. Jadi if itu kan jika ya, else atau gitu, selain itu gitu ya. If else. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kita mau bikin dulu sebuah apa namanya? Sebuah uh, sebuah storage-nya dulu ya. Kita mau bikin sebuah kayak sistem gitu, kayak data gitu. Kalau misalnya nih, jadi kayak bikin data sih, kayak ya bikin data atau variabel gitu ya, yang dalamnya itu adalah sebuah objek. Nah, nanti objeknya isinya apa, Kak? Isinya itu nanti misalnya nih, kalau misalnya si usernya pilih rock, nah kemudian usernya pilih rock, terus kalau misalnya komputernya pilih rock, dia menang atau kalah. Jadi kita bikin sistemnya kayak gitu. Jadi kita bikin datanya satu-satu aja. Jadi kalau misalnya usernya pilih batu, terus nanti komputernya pilih batu, kira-kira nanti apa hasilnya. Jadi satu-satu nanti. Kan berarti kalau misalnya nih rock, komputernya pilih rock, maka nanti draw gitu kan. Draw itu seri. Kalau misalnya usernya rock, terus apa namanya, komputernya pilih scissors, maka win usernya ya. Karena ini untuk yang usernya aja, kita mau tampilin ke usernya dong, bukan komputernya emang nggak perlu tahu dia win atau kalah kan. Yang perlu tahu kan kita sebagai user gitu. Nah, terus nanti lagi misalnya rock, terus nanti kalau misalnya rock, terus nanti komputernya pilih paper, kan ini kan karena komputernya itu pilihnya random, jadi kita nggak bisa nebak. Jadi kita harus pilih satu ketik atau data satu-satu, mulai dari rock, users, papersnya untuk users maupun nanti untuk komputersnya. Oke, langsung aja karena sebenarnya teman-teman bisa taruh variabelnya di dalam function boleh, cuman karena ini cukup penting dan cukup utama, kita taruh di bagian luar aja ya teman-teman ya, karena ini berhubungannya udah sama data-data keseluruhan gitu ya, data data keseluruhan dari apa namanya, program ini. Oke, jadi untuk bikin variabelnya seperti biasa aja ya, variabel di sini kakak bikin namanya itu choices object. Oke, kemudian kurung awal, karena kita mau tadi yang kakak sudah bilang, kita pengen bikin dia sebuah objek, maka kita bikinnya menggunakan kurung awal. Jangan lupa ya. Jadi di dalam objek itu ada yang namanya key sama value, kakak ingetin lagi. Jadi, mirip objek itu mirip sama array, cuman kalau objek itu dia menggunakan ada key, di dalamnya itu ada key, ada value. Bisa kalian bisa bikin data yang lebih rumit lagi menggunakan objek gitu ya. Nah, karena kita datanya cukup rumit, nggak sesimpel menggunakan array yang banyak itu, maka tapi teman-teman juga bisa sih menggunakan array, cuman mungkin nanti teman-teman bisa membuatnya agak sedikit berbeda cara cara pengambilan datanya. Cuman yang menggunakan objek mungkin lebih jelas saja, dan kitanya juga lebih mudah nantinya untuk apa namanya, mengambil data, karena untuk data-data kompleks itu biasanya menggunakan objek. Oke, sebagai contoh, misalnya kakak kasih contoh dulu. Jadi isinya itu ada key dan ada value teman-teman. Jadi key, kemudian titik dua adalah value-nya. Value ini harus menggunakan dalam bentuk tipe data ya. Kalau teman-teman tulisan mau isinya sebuah tulisan, maka harus pakai tanda petik. Kecuali key-nya, sorry. Kecuali key. Kalau key nggak harus pakai tanda petik untuk penamaannya ya. Nah, misalnya kakak contoh di sini ada nama, ya nama. Ini contoh dulu, biar teman-teman masih ingat. Ini juga udah pernah dibahas juga ya di pertemuan kemarin semester 1. Saya namanya Jeremia ya, terus nanti umur misalnya kayak gitu. Kakak pengen bikin data yang cukup rumit, enggak, sebenarnya nggak rumit sih kalau yang ini ya. um, Umurnya misalnya berapa, 17 tahun ya. Untuk pemisahan atau penambahannya teman-teman wajib menggunakan koma ya. Jadi misalnya di sini udah ada value, ditambahin koma, baru nanti tulis lagi key sama value-nya apa. Misalnya kakak mau nambahin lagi, maka koma, enter. Misalnya apalagi itu, hobi, misalnya hobi.
Hobinya misalnya apa? Misalnya nonton film, gitu ya, nonton film. Terus apalagi guys? Ini apalagi ya? Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Contohnya kayak gitu. Nah ini adalah contoh data yang bisa dibikin untuk objek atau objek itu ya bentuk strukturnya seperti ini. Jadi kita anggapnya nanti yang key pertama nanti, key yang paling besar itu adalah key usernya. Jadi kita di sini mau bikin kayak gini. Jadi misalnya nanti saat user pilih rock misalnya rock ya batu. Jadi di dalam itu teman-teman sini kalau muter kita harus bikin lagi objek yang isinya juga sama rock titik dua. Nah baru nanti dalamnya itu baru value-nya dia menang atau kalah. Jadi misalnya di sini ada rock. Nah ini baru komputer nih. Komputer misalnya kalau komputernya milih rock, karena kan random jadi kita nggak bisa nebak ya. Jadi kalau saat user milih rock, komputer milih rock, maka hasilnya adalah dia draw ya. Draw itu seri. Kemudian saat komputernya pilih scissor, gunting, S satu aja ya, nggak pakai S. Nah di sini berarti ya usernya pilih rock, komputernya pilih scissors, maka menang ya, karena ini point of view-nya istilahnya ya, point of view-nya ini untuk user. Kecuali teman-teman mau bikin point of view-nya komputer juga silahkan aja, cuman aneh, justru rumit ya. Bukan rumit sih, aneh aja, nggak ini nggak. Sorry ini bukan pakai titik koma ya, koma ini harusnya. Nah ini saat batu scissors maka usernya win. Karena ini point of view-nya sekali lagi user. Kemudian selanjutnya ada paper. Kalau misalnya usernya pilih rock, komputernya pilih paper, maka nanti usernya berarti lose, kalah. Oke, dah itu. Nah selanjutnya kita mau bikin juga selanjutnya ya. Nah ini karena kita penambahan lagi ini kan di dalam objek ya, kita harus pakai koma juga. Nah sekarang saat komputernya pilih scissor, saat komputernya pilih gunting, oke, titik dua, kita isinya sama ya kayak yang atas, mirip, boleh di copy paste aja lah biar lebih cepat. Ini di copy paste aja. Nah, tinggal kita nanti ubah. Nah sekali lagi kan ini ada tiga ya, rock, scissor, sama paper nih terakhir nih. Nanti biar kita tinggal ubah-ubah aja biar cepet aja. Nah ini rumput awal isinya juga kita paste. Nah ini kira-kira begini. Nah tapi di sini kita ganti dong ya hasilnya, kan nggak, kalau usernya scissors komputernya rock kan bukan draw dong ya. Usernya scissors komputernya rock berarti lose, kalah ya, karena uh, komputernya menang karena batu ya, usernya gunting. Kemudian kalau misalnya dia apa nih, gunting-gunting, baru nih draw ya, baru apa namanya, seri draw. Kemudian kalau misalnya usernya gunting, komputernya pilih paper, maka dia win. Ya itu aku rasa teman-teman bisa 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 nulis sendiri, sebenarnya ini nggak susah. Kemudian kalau misalnya apa namanya, usernya paper, komputernya rock, maka usernya win, menang ya. Kemudian kalau paper, kemudian kalau misalnya komputernya scissors, maka komputernya win, berarti untuk usernya lose. Kalau paper baru draw lagi ya. Nah kayak gitu dulu. Ini data pertama yang harus kita simpan. Ingat yang sudah kakak bilang dari awal ya, dari kemarin. Misalnya teman-teman bikin sebuah JavaScript, maka untuk kalau misalnya teman-teman itu pasti diawali dengan yang namanya membuat variabel ya. Teman-teman pasti sama lah, di semua teman-teman bisa download
file JavaScript atau baca file JavaScript di internet gitu, dan pasti di bagian awalnya itu adalah adanya variabel. Ingat, pokoknya variabel itu paling pertama dibuat. Sebenarnya nggak harus paling pertama juga, misalnya di akhir teman-teman atau di pertengahan teman-teman mau bikin variabel itu juga bisa aja. Tapi taruhnya tetap harus di paling pertama, di bagian atas gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa karena itu cukup penting dan cukup esensial. Oke, kemudian kita juga mau menyetor, karena nanti kita saat mendeterminasi atau saat menentukan pemenangnya, kita mau ngasih poin, maka kita juga harus simpen dong data poinnya, gitu ya, data poinnya, data poin dari apa namanya, uh, ya. Oke, sorry tadi ada gangguan. Nah, sekarang kita bikin misalnya namanya itu apa ya? Namanya itu, oh ya tadi kan kita karena ada dua data yang kita perlu simpan, ada komputer score-nya sama ada user score-nya. Maka teman-teman harus apa namanya? Harus bikin dua variabel. Jadi kakak punya cara lain yang mungkin bisa juga digunakan, itu apa ya? Kakak lupa nama. Cuman jadi kita bisa membuat dua variabel sekaligus tapi dalam satu. Jadi kayak dalam satu variabel gitu. Bentar kakak cari dulu dan namanya apa ya? Misalnya ya. Misalnya itu bukan. Aduh, ada kalau lupa. Apa ya namanya? Variabel apa lupa namanya. Pokoknya jadi eh oh ini nih, bukan apa ya namanya ya. Pak, istilahnya itu kakak lupa nyatet lagi di sini. Catat aja ya. Jadi cara bikinnya itu kayak gini. Jadi teman-teman bisa nge-assign dua variabel, dua nama variabel secara langsung dan juga dua dua datanya itu dengan menggunakan namanya itu jadi kayak array tapi variabel gitu. Jadi kayak gini. Teman-teman bisa bikin kan, kalau teman-teman tahu ya bisa bikin array itu, jadi misalnya di sini ada array. Isinya kan array gitu ya. Ya. Tapi kan ini berarti cuma bisa satu doang nih. Array satu, ini array satu misalnya. Jadi nanti isinya apa. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin variabel baru atau nama nama yang lain, array 2 gitu, ada isinya. Nah, di sini apa namanya? Untuk bisa membuat itu lebih sederhana, teman-teman bisa bikin kayak gini nih. Jadi di dalamnya itu bikin kurung, baru nanti namanya, nama variabelnya. Jadi ini nama variabelnya itu dianggap ada dua gitu ya. Jadi dua apa sih namanya tuh? Dua dua nama boleh, lebih dari dua nama juga boleh, termasuk juga nanti isinya. Nah, nanti isinya mengikuti dengan letak dari nama-namanya. Misalnya di sini ada array satu, kemudian ada array 2, ada bukan, sorry bukan array ya, variabel satu, variabel 2, kemudian variabel 3.
Maka nanti ini sama ya cara bikinnya mah. Sama dengan, kemudian nanti isinya juga masalah ya lagi di dalamnya boleh aja atau objek nah, gitu ya. Nah, yang sekarang mau kita buat kan adalah isinya itu ada komputer komputer score sama user score. Berarti di sini kita kasih nama komputer underscore score, koma user underscore score. Nah, kemudian sama dengan karena awalnya ini kan, nah kira-kira begitu. Nah, sekarang cara cara apa namanya cara cara mendeterminasi atau mendapatkan nilainya kayak gimana sebenarnya? Teman-teman tinggal masukin aja misalnya mau nilainya mungkin kakak taruh coba bikin di nilainya gimana ya sama aja teman-teman mau sama kayak variabel biasa cek kakak punya gimana aja bikin komputer. Ada yang namanya increment sama decrement. Jadi nilainya misalnya skor terus tambah teman-teman bisa kasih komputer plus plus ini yang namanya increment. Gitu. Kok nggak bisa ya komputer underscore iya komputer underscore plus plus cuman di sini nggak tahu kenapa nggak bisa kita kalau plus plus gitu hasilnya nggak langsung keluar ya lang. Teman-teman harus lihat dulu nah kayak gini ya lagi komputer underscore misalnya plus plus lagi nah gitu baru nanti teman-teman saat teman-teman buka atau panggil lagi jadi dua. Sama juga kalau mau decrement atau mau mengurangi kan bisa juga kayak gini ya teman-teman ya. Komputer score dikurang satu kayak gitu ya. Nah itu bisa atau komputer min-min kayak gitu ya. Itu juga bisa. Jadi ini namanya increment sama decrement. Penurunan itu decrement namanya. Ya. Oke. Nah itu namanya nanti kita pakai soalnya itu. Oke. Jadi udah deh ya guys untuk variabel komputer score-nya sama user score-nya. Nah, sekarang kita juga ternyata butuh menyimpan data karena kan kita nanti hasilnya mau kita tampilin nih di HTML atau CSS kita kan. Ini kan belum tampil nanti di bawahnya kita pengen kasih gitu ya, mau kita tampilin. Nah, caranya gimana? Ya kita perlu simpen dulu nih apa namanya variabel dari konten atau ibaratnya HTML tag-nya yang nanti ubah di JavaScript. Nah, kita cari dulu ya HTML tag-nya yang mana. Nah ini ya result ini kita mau mau ubah nilai atau isi dari result ini dengan nanti keterangannya ada win atau lose. Nah berarti sekarang kita harus simpan data atau alamat lah ibaratnya ya alamat dari tag paragraf di resultnya ini. Caranya ya udah teman-teman tinggal bikin aja variabel lagi kan kemarin juga udah kakak jelasin ya. Terus misalnya kakak di sini tulisnya namanya result underscore reference ya. Kemudian sama dengan dokumen namanya teman-teman boleh ubah juga ya result kayak gitu juga nggak masalah ya terserah teman-teman ya dokumen dot get nah ingat ya jadi ya, tulis dulu namanya dokumen ini berhubungan dengan .html kemudian titik baru get element by ID karena tadi tagnya itu menggunakan ID sebagai identitasnya bukan class maka di sini isinya tanda petik jangan lupa ya nama ID-nya itu di dalam kurungnya itu harus pakai tanda petik kemudian isi nama ID-nya result ya dan titik koma jangan lupa nah kayak gini teman-teman ya jadi ada nama variabelnya kemudian alamatnya alamatnya adalah dokumen .get element by ID kemudian resultnya nah setelah itu
Nah, udah ya berarti variabel-variabelnya udah kita store semua, udah kita simpan semua data-datanya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke prosesnya gitu ya, proses pengambilan data. Oh, sorry, penentuan pemenangnya. Oke, sebelum itu kakak sebentar ada dulu. Sebelum itu ada yang mau nanya dulu, boleh langsung ditanyain, dan juga apa namanya, boleh disalin dulu ya, sebentar kakak mau ada jelaskan. Mau disalin ya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Boleh, silakan sebelum kita lanjut. Ini belum 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 ngapa-ngapain sih ya, belum, baru nyimpen data-data aja. Oh ya, sebelum itu kakak mau sebentar ya, mau jelasin sedikit tentang objek biar teman-teman ingat lagi. Buat teman-teman udah disalin kan ya. Nah, misalnya di sini biar nggak hilang-hilang kakak tambahin. Nah, di sini aja. Oke, oke. Ada. Nah, ya. Kenapa jadi ke sini? Misalnya di sini tadi kakak punya variabel objek ya. Misalnya di sini ada objek, kemudian isinya itu tadi ada key, ada value. Tadi misalnya nama, terus ada Jeremia, koma kelas misalnya. Kelasnya itu kelas MIPA 3, kemudian satu lagi umur. Umur itu misalnya 17 tahun. Misalnya kayak gitu ya. Masih ingat nggak cara, misalnya kakak jelasin aja langsung cara mengambil datanya gitu ya. Jadi misalnya mau mengambil data namanya gitu ya, nama saya nama ini. Kita mau ngambil data atau mau ngambil value-nya dari key nama. Ya udah teman-teman bisa tulis kayak gini. Objek langsung titik nama. Bisa kayak gitu ya guys. Tuh langsung. Atau misalnya kalau mau ngambil data umur bisa juga objek nama variabel yang isinya itulah objeknya ya. Jadi ini karena kebetulan namanya objek juga kakak salah sih tadi. Dan objek ya misalnya namanya apalah itu data itu misalnya. Baru nanti titik kemudian misalnya kayak gitu. Nah nanti dapatlah nilainya ada umurnya kemudian ada kemudian itu ya kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau misalnya ada banyak gitu variabelnya misalnya di sini ada di dalamnya saya ada data lagi misalnya apalah itu datanya. Misalnya di sini data satu berarti nanti titiknya aja yang banyak ya guys karena ini apa namanya data satu misalnya tes gitu. Terus mau ambil datanya gimana? Datanya berarti nanti cek kemudian data baru nanti data lagi data satu ya teman-teman ya karena kan ya alamatnya nanti objek dulu kemudian baru nanti key-nya adalah data baru kan nanti dapat datanya nih. Nah kalau mau dapetin nilai tesnya berarti titik lagi data satu karena dia sebuah objek. Sama juga kalau pakai array juga sama kayak gitu. Kalau pakai array nggak kayak gitu. Sama nih kalau pakai array kayak gini nih. Sama juga sih pakai objek juga bisa. Namanya objek pakai kurung
kurawal. Kemudian baru nanti nama key-nya. Nama key itu tapi harus pakai tanda petik. Nah, rumitnya di situ ya. Di sini misalnya nama, gitu. Baru nanti keluar. Kalau misalnya mau ambil data satu lagi, tesnya lagi tadi, berarti objek, data, kemudian baru di sini data satu, gitu ya. Udah gitu. Jadi kayak gitu. Sama array juga kayak gini teman-teman. Tapi kalau array, kalau misalnya di sini ada array, itu menggunakan nomor, angka. Saya di sini tes 1. Sorry. Harus pakai tanda petik. Tes 1, tes 2, tes 3 gitu ya. Baru nanti mau ngambil tes 1 gimana? Ya udah tinggal array. Ingat kalau di dalam JavaScript angka atau urutan itu selalu dimulai dari angka 0. Maka di sini angka 0 gitu. Lagi array misalnya mau tes 3 berarti 2 gitu ya. Nah, itu tentang array. Kakak ulang sedikit aja ya biar teman-teman ingat. Karena berhubungan juga nanti kalau teman-teman bikin project ya ada array-nya sering digunakan juga soalnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistemnya ya. Cara membuat sistemnya nih. Oke. Nah, kita mau yang namanya if else. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang kepikiran gitu cara bikinnya itu keren banget. Atau kalau belum kita coba bareng-bareng lah, ajarin gitu ya. Kita bikin di bawahnya aja, tetap harus dalam checker karena dia akan mengecek kan saat diklik ya. Kemudian nah, pada saat kita klik itu kan fungsi yang dijalankan adalah checker input. Nah, di sini kita bikin dulu if. Jadi kakak mau kasih terangin dulu pakai bahasa Indonesia gitu ya, logikanya untuk bagaimana caranya gitu. Jadi logikanya kayak gini. Jadi misalnya kan karena ini jika nanti ada sebuah kondisi, jika misalnya nih kondisinya di mana saya gitu ya, bentar ya, choice input, bentar, jadi bingung ya, benar, input komputer choice. Oh ya, jadi misalnya saat nanti kan ini di sini udah ada apa namanya draw, win, lose-nya udah ada nih. Jadi di sini kita tinggal menyocokin aja. Jadi kalau misalnya dia draw, berarti nanti dikasih tulisan draw kayak gitu. Nah, berarti di sini kita kasih dulu if. Nah, saat nanti kan ini kan saat dipencet kan udah ada datanya ya, usernya milih apa gitu kan. Misalnya di sini usernya milih rock atau milih scissors atau milih paper. Terus nanti juga punya data komputernya choice pilih apa. Jadi nanti kan gampang gitu. Kita masih ingat ya cara mendapatkan nilainya ya, mendapatkan nilai apa namanya, masukin ini tadi. Bisa menggunakan kurung kurawal boleh, silakan, atau menggunakan kurung kurawal, kurung kotak, atau menggunakan titik juga boleh. Jadi namanya sesuaiin aja berarti nanti. Karena rock ini kan adalah punyanya user, berarti nanti tinggal choice object, kita tinggal bikin alamat gitu ya, bikin alamat ke spesifik ini dengan tadi input dan komputer choice-nya sudah diketahui. Jadi kita udah bisa langsung dapat nilai datanya. Jadi kayak gini nih. Jika misalnya ini kondisinya ya, kondisinya tadi, jadi nanti kita tinggal di dalam codingnya itu tinggal kita tambahin tambahin tulisannya aja di HTML. Jadi udah nggak perlu lagi mendapatkan ininya ya, mencari-cari lagi pemenangnya karena sebenarnya udah kita tulis satu-satu. Nah, paling untuk mendapatkan pemenangnya tadi menggunakan sistem yang namanya alamat objek tadi yang kakak jelasin di konsol ya. Di sini misalnya choice underscore choices underscore karena kita mau ambil data dari sini ya guys. Jadi kita hubungnya ke sini input. Nah, misalnya di sini input
input gitu ya. Jadi kita mau ambil dulu data misalnya ambil dulu data dari usernya dulu, karena bagian awalnya itu data user, bukan data komputer. Kecuali teman-teman mau di sini data komputer, berarti nanti hasilnya juga berbeda ya. Nanti POV-nya atau point of view-nya itu punyanya komputer. Jadi nanti kalau rock scissors berarti win, berarti lose. Tapi kan aneh, karena kan kita yang mau ditampilin bukan yang menang komputer atau yang kalah komputernya dong. Yang ditampilin adalah apakah kita menang, apakah kita kalah, maka POV-nya harus menggunakan user. Nah, di sini kan input. Nah, input ini karena dia di bagian awal. Jadi misalnya di sini ada batu, berarti nanti batu ke sini, ya. Kemudian baru kita bisa dapat ambil data dari computer choice-nya kemarin. Nah, computer choice, pilihan komputernya apa? Nah, coba dilihat. Kalau misalnya di sini inputnya kakak pencet tadi yang batu gitu ya. Kemudian computer choice-nya nanti dia milihnya paper. Berarti kan nanti dia bakal ke batu, kemudian ke paper, apa hasilnya? Kalah kan? Lose. Jadi udah dapat pemenangnya gitu. Misalnya lagi kalau input kakak pencet tadi tombolnya gunting, karena di sini kalau teman-teman lihat di indeks, checkernya itu udah nanti kalau saat kita ketik tombolnya itu sesuai dengan tombolnya, nanti dia bakal menjalankan function checker dengan input atau value-nya berada gitu ya. Saat kita klik rock ya nanti dia menjalankan function-nya tadi dengan isinya itu atau inputnya itu rock ya. Misalnya klik apa, berarti nanti dia bakal menjalankan saat kita klik dia menjalankan function checker dengan inputnya itu paper kayak gitu dan seterusnya. Maka nanti kita udah dapat nih input dari dari usernya. Jadi gampang kita mau, karena kita udah punya datanya, maka ini data ini penting. Mungkin teman-teman bisa ada cara lain, boleh silahkan dicoba. Cuman ini cara yang salah satu yang termudah lah, ya dari salah satu yang termudah dari banyak cara. Itu bisa menggunakan data satu-satu ini, jadi kayak teman-teman lebih mudah untuk menentukan, bukan menentukan apa? Ya untuk menentukannya gampang. Nah jadi kayak gitu. Misalnya tadi rock-nya, tadi misalnya lagi ya, misalnya inputnya atau usernya pilih paper, kemudian computer choice-nya pilihnya gunting, gitu ya. Jadi usernya pilih paper, computer choice-nya gunting. Maka nanti dia ke sini lagi ya. Misalnya di sini berarti datanya kan paper. Berarti ke paper. Oke. Kemudian selanjutnya apa tadi? Gunting. Berarti nanti data selanjutnya gunting. Berarti paper dulu. Nih, berarti paper dulu baru gunting. Loose gitu. Jadi udah dapat tuh. Berarti usernya loose kayak gitu ya. Nah sekarang sekarang kita udah dapat nih loose atau win-nya. Nah, sekarang kita tinggal tambahin tulisannya aja kan di HTML-nya kan. Nah, untuk menambahkan tulisannya kita menggunakan if else-nya itu gitu. Jadi misalnya di sini saat misalnya komputernya itu saat usernya win gitu ya. Berarti kan ingat ya teman-teman, boleh sama dengan, ingat kalau sama dengan dua kali. Berarti yang penting isinya sama. Ya, entah dia tanda apa ada tipe datanya sama atau enggak, itu enggak masalah. Misalnya kayak gini, kakak jelasin sedikit. Misalnya tadi satu apakah sama dengan satu, ternyata true. Jadi dia nggak melihat tipe datanya. Kan tipe data satu yang ini kan dia tipe data angka. Tipe data yang ininya kan tipe data string ya, atau sebuah tulisan, sebuah kata, kalimat gitu. Maka seharusnya false kalau kalau misalnya dia melihat tipe datanya. Cuman karena dia yang penting isinya ya, angka sama tipe datanya itu sama string yang nggak dilihat, yang penting tulisannya atau isinya aja. Karena dia satu dan ini juga satu, maka true. Tapi berbeda jika satu sama dengannya tiga kali. Nah ini kalau ini tipe datanya juga dilihat, ya tipe datanya juga dilihat atau diperhatikan. Jadi kalau misalnya tadi yang ini adalah angka dan yang ini adalah sebuah string, ya maka hasilnya adalah false. Itu jangan lupa, ini juga udah pernah ajarin di bagian awal di semester 1 juga ya. Waktu itu bikin apa ya? Bikin object detection itu. Oke. Nah, di sini teman-teman boleh terserah ya, karena nggak ada masalah sebetulnya teman-teman mau pakai sama dengannya 3 atau sama dengannya 2, nggak ada masalah karena datanya itu sama-sama string kan soalnya, jadi nggak ada masalah. Di sini kita pakainya sama dengan 2 aja lah ya. Oke, di sini misalnya di sini win. Nah, saat usernya win, jadi tolong tambahin HTML atau tambahin tulisan HTML user atau you win kayak gitu. Jadi
boleh teman-teman bikin kayak gini. Berarti sekarang kita karena di sini mungkin kakak kasih lihat dulu ada warnanya ya. Jadi contohnya dulu ya sebentar. Kasih contoh mana ya contohnya. Nah ini ya. Jadi contohnya tuh kayak gini nih. Jadi saat kita menang, nah nih saat kita menang itu ada warnanya. Tulisannya ada warnanya, kemudian kotaknya itu ada warnanya gitu ya. Saat kita kalah itu ada warnanya juga. Saat kita draw juga ada warnanya tuh, warnanya abu-abu. Kita juga pengen nambahin itu ya biar sama ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus sekali lagi harus ganti. Berarti sekarang sekarang nih kita belajar baru ya. Kita mau ganti stylingnya gitu ya, styling dari warnanya. Oke, mungkin kita coba kasih tulisan dulu ya warnanya nanti ya. Di akhir-akhir aja. Yang penting tulisannya dulu deh. Nanti warnanya setelah itu gitu ya, boleh. Di sini berarti kita udah punya dong data alamat dari ID resultnya, ya kan? Udah punya nih. Jadi kita nggak perlu copy paste lagi gitu ya ke dalam sini ribet. Kita pakai data atau kita pakai variabel result ref aja. Oke. Nah, kemudian kita mau ganti isi dari HTML. Masih ingat pakai apa? Kita menggunakan inner HTML. Jadi titik inner HTML. Terus kita menambahin tulisannya kayak gimana? Sama kayak bikin variabel sebetulnya, yaitu menggunakan sama dengan kemudian tulisan yang mau ditambahkan. Kalau menang berarti tulisannya you win. Ya, huruf besar semua kalau kakak. Kalau teman-teman mau pakai camel case kayak dulu atau mau pakai yang pada umumnya lah ya camel case atau mau pakai huruf kecil semua juga silakan. Kemudian kemudian ya else if jika sign itu jika gitu ya, sign itu jika kondisinya misalnya lose saat kita kalah, saat usernya kalah, berarti sama. Choices underscore object kemudian input. Ah, oh ya mungkin biar teman-teman nggak bingung, bisa loh bikin biar cepat gini kan kita mengulang nih. Komputer science inputnya mengulang-ulang ini kita bikin variabel aja boleh. Tapi variabelnya kalau kakak sih lebih suka di dalam karena ini kan hanya digunakan di dalam function dan variabelnya itu cuma dalam scope ini aja yang nggak bukan variabel penting lah. Misalnya kakak tulis di sini alamat, masa alamat sih bahasa Indonesia sendiri. Gak apa-apa lah ya. Alamat kayak gitu, alamat. Kemudian isinya itu adalah data atau bukan alamat deh. Uh, winner gitu ya. Winner. Determine apa ya namanya? Determine the winner atau determine gitu aja determine deh. Ya deh. Penentuan gitu ya, penentuan. Nah, di sini isinya tadi alamatnya tadi. Jadi biar kakak nggak ngulang-ngulang, boleh juga teman-teman tambahin kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, guys. Nah, baru nanti di sini jika determine-nya itu adalah win, boleh juga kayak gitu, nggak masalah. Kemudian determine-nya di sini misalnya sama dengan mungkin dan bacanya juga lebih jelas dan lebih enak, kita pakai variabel gitu aja ya, guys. Ingat kita karena kondisinya masih ada, jadi kita di sini nggak langsung selain itu. Kalau selain itu kan boleh ya teman-teman bisa else. Selain dari kondisinya ini, maka jalankan ini. Selain kalau nggak ada kondisi ini nggak terjadi atau nggak true, maka jalankan ini aja gitu. Misalnya error atau apalah. Tapi karena kita punya kondisi lain, maka kita menggunakan else if. Nah, misalnya else if jika determinannya itu plus, jadi tolong jalankan atau tolong tambahkan tulisannya menggunakan kode ini yaitu you lose gitu. Kemudian lagi, nah baru selain ini baru langsung selain dari itu langsung aja kita ya nggak perlu pakai kondisi-kondisi lagi karena ya udah pasti selain dari ini kan kalau ini nggak terjadi ini ini nggak terjadi ya udah pasti berarti dia draw atau apa namanya seri kan karena udah nggak ada lagi nggak mungkin ada lagi ya udah kita tinggal tambahin aja result.ref inner sama dengan you lose you draw. Kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Nah, pencet. Nah, ini ternyata rock, scissors, kok draw ya. Ayo lo draw semua.
Terus Mindro. Nah, berarti ada yang salah nih. Apa nggak bisa ya kita coba coba kita ganti ya guys? Apa nggak bisa ya? Jadi lupa juga nih jadinya ya. Coba-coba kalau kita pilih begini apa yang terjadi guys? Apa nggak bisa ya? Kan juga lupa sih. Bukan, emang emang salah ternyata ya, bukan nggak bisa. Nah, apa yang salah? Coba kita sama-sama cari guys ya. Kayak misalnya tadi you choose-nya determinannya input. Input, input betul ya. Bisa di sini inputnya apa nih guys? Inputnya itu tadi eh, misalnya paper, paper ya, nggak pakai tanda petik. Kenapa? Karena variabel ya. Ini ingat kalau key ini nggak perlu tanda petik. Perlu kah ya? Choices underscore object input kemudian computer choice. Benar kok harusnya. Coba lagi ya. Ada yang salah kah? Coba kita lihat. Oh enggak. Itu udah bisa guys ya. Ternyata nggak tahu tadi error. Udah bisa ternyata kayak gitu aja. Ya benar kok harusnya udah benar ya guys. Jadi udah kayak gini aja gitu. Nah itu ya. Jadi rock udah bener lah. Kondisinya udah bener. Jadi nggak perlu kita ulang-ulang lagi. Tadi mungkin belum di save kali ya. Oke. Kok tadi kenapa tuh? Saya paper scissors. Kok draw ya? Rock paper. Nah ini rock paper lurus. Nah, ini kenapa nih? Ada yang salah nih guys nih. Sebentar ya. Hmm, determine choices, object input, computer choice. Jadi kalau misalnya kita apa namanya copy tadi nggak ada hubungannya kan? Coba kita lihat. Oh ini yang nggak bisa dipencet ya? Bentar ya. Yang gunting nggak bisa dipencet. Slash scissors, scissors, CSSORS betul kok scissors ya. Scissors betul betul input. Tapi kenapa nggak bisa dipencet ya guys? Baik ini kita hapus saja. Hmm, coba tambahin lagi guys ya. Tuh, masalahnya kayak gitu. Aduh, tidak bisa dipencet, aneh dah. Nah, ini Udro, kok Udro ya? Ada yang salah kah? Kalau paper draw, scissors lose, betul. Win ya, no C. Bisa juga salah penulisan, bisa. Oh ini nih, scissors pakai S ya. Tuh, misalnya pakai S, soalnya di sini tuh pakai S, jadi pakai S guys. Nah, itu salah sedikit kayak gitu bisa berbahaya, cok. Eh, coba ya. Bisa nggak? Paper. Nah, itu ya bisa ya, guys. Ternyata tadi salah penulisan nama guntingnya kurang S tuh. Kurang S sedikit aja bisa bermasalah, guys. Karena memang dia saling berhubungan ya. Alamat. Jadi kalau alamat kalian alamat salah nomor ya kan salah alamat nanti. Pengirimannya salah gitu. Hati-hati. Penulisan kayak gitu tuh penting banget tuh dilihat. Nah, baik lagi nih juga harusnya bisa sih. Kita ganti ke determine tadi ya. Var determine. Jadi ini juga ganti determine gitu ya. Determine.
Ini kita ganti ke determine lagi. Gitu. Determine. Nah, kayak gitu kalau kita lihat rock, paper, you lose. Betul ya berarti ya guys. Nah nih, paper, scissors. Nah ini gue salah lagi anjir. Apa lagi nih guys. Berarti kalau itu berarti nggak bisa ya. Nggak tahu nih kenapa nih. Harusnya sih bisa sih. Scissors, rock. Scissors, rock. Betul dong ya. Paper, scissors. Nah ini kayaknya tadi S-nya udah aman belum? Aman. Scissors aman. Salah ya guys. Withdraw. Lagi. Rock, scissors, withdraw. Paper. Oh iya, withdraw ya guys. Bentar ya, coba kita lihat. Saat komputer pilih scissors, maka di sini harusnya lose. Ini draw, ini win. Ah, ini. Nama ini juga salah nih guys. Harusnya dikasih S. Jadi scissors semuanya harus pakai S. Karena kita udah bikinnya pakai S dari awal ya, harus semuanya juga di konsisten. Harusnya udah benar nih. Nah, udah benar ya. Gitu ya guys. Jadi masalah nama itu bisa berbahaya banget. Paper draw. Rock rock draw, paper rock lagi draw. Nah nih, paper rock win, scissors draw, paper rock win, paper scissors you lose. Oke, itu sudah betul tadi salah penamaan nama saja. Oke, hati-hati bisa fatal. Oke, nah itu udah bisa ya guys berarti. Nah sekarang udah menentukan pemenangnya, udah ditampilin juga tulisannya. Cuman kan kita mau kasih warna. Nah sekarang kita berarti perlu nih nambahin kode untuk bisa ngasih warna tadi kayak tadi ini udah kakak hilangin contohnya. ngasih ngasih nama, ngasih tulisan tapi ada warnanya. Berarti kita kasih kode stylingnya. Nah, untuk bisa menambahkan kode style di JavaScript gimana? Um, Bentar ya. Uh, Gini, jadi untuk menambahin tulisan style itu nggak di index.html apa nggak di style.css-nya ya, tapi tetap di file dari index.html-nya. Cuman ditambahinnya pakai inline CSS namanya. Jadi kalau mungkin teman-teman juga boleh cari how to add style in JavaScript gitu. Bisa ditambahin styling itu bagaimana gitu ya. Ada harusnya beragam cara sih. Document.getElement by ID red kok. Bisa ditambahin kayak gini. Cuman berarti dokumen.element ini alamatnya, kemudian style, kemudian color. Tuh, bisa kayak gitu. Color ini warnanya ya teman-teman ya. Bisa kayak gitu bisa ya. Jadi teman-teman mau kasih warnanya apa, warna tulisannya kalau color warna tulisannya ya. Terus background colornya berarti dot background color juga bisa berarti. Nah kalau kakak mungkin tambahinnya dapat pakai caranya seperti ini. Jadi result ref kita mau kasih tahu nih nambahin style maka kita menggunakan style. Nah, terus kita juga mau ngasih tahu kalau style yang kita pakai itu adalah CSS dan berbentuk teks. Maka tulisannya adalah CSS teks. Jadi alamatnya seperti itu ya guys. Jadi baru nanti isinya sama kayak inner HTML. Nanti result to ref-nya kan alamatnya tadi, kemudian style kita mau ngasih tahu titik style mau ngasih tahu bahwa apa yang kita tuliskan adalah sebuah styling ya. Lalu titik mau ngasih tahu juga ke komputer bahwa style yang kita kasih adalah style CSS gitu ya, CSS teks dalam bentuk teks. Maka nanti tinggal isinya itu ya berarti tulisan CSS. Menggunakan nggak perlu menggunakan kurung awal, langsung isinya aja. Nah, warnanya itu kita mau ganti stylingnya ya, styling CSS teman-teman nggak perlu otak atik, cuman yang perlu adalah ditambahin aja ya guys, jadi nggak usah diotak atik. Nah untuk background colornya teman-teman warnanya itu biar sesuai dengan contohnya ada di style CSS ya, udah kakak kasih di paling atas nih. Di sini adalah ada daftar warna, kalau win menang apa warna background colornya, kalau kalah apa warna background colornya, kalau draw apa. Ini boleh di copy aja langsung satu line ini karena sama aja, kemudian paste langsung di tanda petiknya. Jadi udah
udah langsung gitu ya keluar gitu. Colornya sesuai dengan itu. Kalau win. Kemudian kalau misalnya loose, berarti tinggal kita tambahin result sama ya. .style, .css, text, sama dengan ketik lagi, baru tambahin lagi tadi loose ya, berarti yang ini gitu. Kemudian kalau draw, berarti tambahinnya berarti nanti yang draw. Style, CSS, text, sama dengan yang draw ya. Kita lihat yang draw, oh yang ini nih, draw. Oke. Kita ketik, isinya tadi. Udah deh. Ya, jadi gitu aja. Ini seperti ini. Sekarang kalau kita lihat hasilnya, ya, kita lihat. Nah, rock, paper, you lose. Tuh ya, udah berubah warnanya ya. Jadi ingat ya guys, warna kalau background color itu warna warna backgroundnya latarnya. Ini kan warna latarnya merah muda. Kemudian kalau color itu warna tulisannya, jadi nggak ada color text itu nggak ada. Adanya background color sama color. Color itu adalah color dari elemennya. Ya, karena ini sebuah teks tadi, maka itu color teksnya. Kemudian kalau background color berarti color atau warna dari latarnya. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini you win ya. Gitu. Oke. Kalau draw dia warnanya abu-abu. Oke. Nah, itu udah disesuaikan, tinggal sebenarnya teman-teman copy paste saja untuk warnanya, jadi nggak perlu dipikirin. Yang perlu teman-teman ingat atau teman-teman tahu adalah pengerjaannya seperti apa. Bagaimana sih cara mengerjakannya, itu yang teman-teman perlu ingat. Properties yang tadi ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Oke, sekarang udah muncul tulisannya, udah muncul sesuai dengan apa yang kita mau, dan pemenangnya atau sistem pemenangannya sudah benar, nggak ada yang salah-salah kayak tadi. Sekarang udah sekarang kita tinggal tambahin aja skornya. Nah, itu menarik. Kita tinggal tambahin aja skornya. Tadi menggunakan apa? Menggunakan increment dan increment yang udah kakak ajarin di pertama atau di awal, gitu ya. Nah, sebelum itu kakak mau nanya dulu, mau nanya dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ini boleh disalin dulu ya. Ini bagian bawah berarti ya. Yang atas kan dulu tadi ya, di bagian bawah. Boleh disalin dulu buat teman-teman sekalian, uh, buat nanti semuanya dikumpul, jadi biar teman-teman udah nggak perlu ini lagi. Langsung dikumpul nanti. Yuk, ada yang mau nanya dulu nggak? Wah, katanya dulu ya. Ryan, ada yang mau nanya, Ryan? Enggak, Kak. Ryan, mau nanya, Ryan? Tidak, Kak. Nah, ya, oke. Kita lanjut ya, nah. Kalau gitu ya. Atau udah disalin semua? Atau ada yang belum salin? Ryan udah salin, Ryan? Udah. Ryan juga. Ini sepi amat nih. Ryan udah? Sudah, sudah. Oke. Oke, lanjutin ya. Kalau gitu. Nah, sekarang tinggal ditambahin skornya. Kalau mau nambahin skornya berarti kita tinggal pakai increment aja. Tinggal komputer skornya yang nambah atau komputer skornya yang uh, user skornya yang nambah gitu aja ya. Gampang aja kalau misalnya menang, win, berarti user skornya ya yang nambah karena tadi POV-nya POV user yang tadi. Berarti ini user score, user underscore score plus plus gitu guys. Kalau tadi lose berarti komputernya yang nambah skornya kan gitu. Salah. Ini plus plus. Jadi kayak gini ya. Jadi tinggal ditambahin aja kayak gitu. Nanti dia bakal nambah terus tergantung dengan menang atau kalahnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, draw kan nggak ada pemenang atau ininya ya, makanya di sini kakak nggak tambahin apakah komputer skornya nambah atau user skornya nambah, karena kalau draw seri, nggak ada yang nambah, nggak ada yang berkurang gitu. Nggak ada yang nambah maksudnya. Jadi udah dibiarin aja, maksudnya kita nggak perlu tambahin increment atau decrementnya. Kalau lose nih,
Lose kan kita nggak ada pengurangan, jadi ya udah tetap 00. Tapi kalau win, nambah harusnya. Kok nggak nambah ya? Bentar, ada yang salah nih. Komputer underscore plus plus. User underscore score plus plus kayak gitu ya. Coba kalau kita save lagi, belum di save kah? Coba user score. Coba pastiin lagi ya. Ternyata benar kok, harusnya benar nih. Oh iya, sorry guys. Udah belum keluar lah ya. Tapi soalnya kan kenapa? Ya karena kita belum ditulis ya, belum kita perintahkan untuk tulis di HTML, baru cuman dikasih ditambah aja tuh nilainya, tapi belum ditulis. Maka kita coba sekarang tambahin ya guys. Nah, untuk penambahannya kita nggak perlu masukin di sini satu-satu ribet. Karena ini penambahannya nggak bergantung sama if else, jadi kita taruh di luar aja, bukan penambahan sih. Apa itu penggunaan HTML tadi, penambahan tulisan kan itu kan di luar konteks if else ya, karena kan if else itu kita cuma perlu penambahan skornya aja, tapi nanti total skornya itu kan nanti di luar dari if else-nya itu. Jadi kita yang perlu kita ambil tuh bukan if else satu-satu, tapi total if else-nya gitu ya, total skornya gitu. Sama ya, boleh teman-teman bikin lagi variabel lagi boleh, atau enggak kita bikin aja langsung karena cuma 2, maka nanti langsung aja dokumen, sama kayak yang tadi, persis sama kayak yang atas ini. Ini ya kayak yang ini, mirip, bukan persis ya tapi mirip. Karena yang membedakan ininya ya, ID-nya aja yang membedakan. Jadi kalau user choice itu dia ID-nya user choice, bukan itu ding, sorry. Yang ini nih, score. Jadi kalau komputer itu dia komputer score, kalau kita itu user score. Nanti pengambilan datanya atau pengubahannya itu ID-nya itu yang dipakai yang ini ya. Ini dokumen dot get, sama pakai ID juga tadi ya kita, dalam kurung menggunakan tadi komputer underscore score ya. Terus mengubahnya berarti kita harus pakai properties yang namanya inner HTML. Kemudian inner HTML sama dengannya berarti variabel computer choice tadi ya, kita panggil lagi tuh variabelnya. Nah, jadi ini udah totalnya nih, karena sorry, karena tadi kan kalau teman-teman ingat juga, kalau kita tambah-tambahin hasilnya nggak langsung ya, tapi di filenya udah menambah sebetulnya. Jadi pada saat kita panggil lagi, dia bakal mendapatkan nilai totalnya. Ini sama nih ya, dokumen, kita copy yang atasnya. Oke, kita copy. Nah, kita tinggal ganti deh. Ini jadi user, baru sebelahnya jadi user. Kira-kira gitu ya. Baru kita save, kita tampilin lagi. Nah, ini draw, win. Nah, baru nambah ya kalau win ya. Terus, komputernya nambah. Pepper win lagi. Nah, udah deh gitu ya, selesai. Udah jalan semua, oke? Jadi gitu guys, untuk nambahin skornya. Mungkin sampai sini nih, ini udah selesai, cuman kakak mau minta waktunya sedikit lagi buat ngejelasin satu materi lagi nih, yang berhubungan dengan if else. Nah, sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Atau mau salin dulu boleh, silakan salin dulu. Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya. Silakan tanya dulu. Yuk. Kakak mau jelasin satu materi lagi, sedikit lagi aja. Ada yang mau nanya silakan, salin dulu silakan ya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita langsung lanjutin aja ke materi selanjutnya sedikit aja. Jadi kakak pengen ubah. Jadi gini, di IS6, jadi namanya ECMAScript. ECMAScript itu apa?
ECMAScript itu bukan ECMAScript sih, ECMA lah ya. ECMA itu adalah organisasi dari developer pasti developer terkenal khususnya JavaScript yang mengasih standar-standar JavaScript atau yang ngasih fitur-fitur baru buat JavaScript. Jadi kalau nanti ada misalnya ada fitur baru nih, JavaScript itu punya fitur baru gitu ya. Nah, fitur barunya itu yang bikin siapa? Yang bikin itu tadi ECMA tadi. Nah, ECMA itu punya panduan-panduan penggunaan JavaScript, teman-teman, kayak buku ya. Buku tertulis gitu ya menggunakan penggunaan JavaScript. Kakak lupa sih bener nggak ya? Penggunaan JavaScript atau apa gitu atau kayak apa namanya kayak apa sih namanya fitur-fitur atau patch note lah istilahnya. Penambahan-penambahan fitur juga ditulis. Jadi ditulis apa namanya penambahan-penambahannya itu, nah itu um, namanya itu adalah ECMAScript. Nah kayak gitu. Nah sekarang kakak mau jelasin ECMAScript atau JavaScript yang terbaru gitu ya, yaitu JavaScript atau ECMAScript. Biasanya sih disebutnya bukan JavaScript versi 6 atau versi berapa, enggak. Tapi biasanya menggunakan ECMAScript. Jadi ECMAScript itu udah standarnya, standar JavaScript gitulah. Jadi kita menggunakan ECMAScript ke-6 gitu ya, yang baru. Kita mau coba, nah di dalam ECMAScript atau JavaScript yang terbaru itu ada yang namanya fitur baru yang bisa mempercepat, membuat if else ini jadi lebih sederhana dan lebih cepat, mengurangi waktu. Oke, pertama kita komentar dulu ya, kita bikin komen dulu ininya sebentar ya. Boleh nanti teman-teman komen atau nggak dipakai lagi terserah, yang mau dipakai temannya terserah aja. Oke, jadi pengganti dari if else ini yang lebih cepat dan lebih nggak rumit adalah namanya switch case. Nah, di sini di switch case ini kita banyak keuntungannya ya. Salah satunya kita nggak perlu sulit-sulit menambahkan kurung awal yang banyak, terus kita harus tulis else lagi itu kan susah ya, else if else itu kan rumit atau else itu enggak, sebenarnya sih mirip-mirip lah penggunaannya, saya mirip-mirip, maksudnya penulisannya nggak begitu apa namanya berbeda, cuman ya lebih lebih sederhana, lebih pendek, nah lebih ringkas. Namanya itu adalah switch ya, sama ini switch pengganti if. Nah switch kemudian baru di sini di dalamnya ada kondisi, sebuah kondisi. Kalau kita mengikuti if else yang tadi berarti kondisinya determine kan. Tapi nanti untuk win atau lose atau yang lainnya itu nanti kita nggak perlu tulis satu-satu. Kayak tadi kan harus determine lose, win atau determine atau enggak gitu ya. Tapi langsung kita menggunakan kode lagi yaitu case. Misalnya case-nya jadi switch switch itu apakah juga agak sulit bahasa Indonesia ini gimana ya, ganti gitu ya, ganti determinan, nggak ganti sih, pokoknya kalau determinan ini nanti case-nya itu win apa, determinan case-nya itu lose apa gitu, jadi kayak gini nih, tetap menggunakan kurung awal, cuman tadi ya kelebihannya tadi, nah itu menggunakan untuk bisa sama dengannya win, berarti itu penggantinya namanya case. Di case misalnya di sini win kayak gitu. Jadi kalau win titik dua, pakainya titik dua nih guys, bukan pakai kurung awal, langsung kode yang mau ditambahin, yaitu yang ini. Jadi copy aja. Ya, kemudian, nah ini hati-hati ya, ada apa namanya? Nih. Ini kakak uncomment dulu deh, soalnya nanti kalau di komen nanti mengganggu. Nah, kalau teman-teman menggunakan switch ini, teman-teman harus nulis break ya. Jadi biar kodenya nggak jalan terus, jadi kodenya tetap sampai berhenti di user score aja, berarti teman-teman harus kasih break. Kemudian di sini ada case. Kemudian di sini ada misalnya kalau tadi win jalankan ini, kalau lose ya berarti case-nya lose titik dua, copy yang ini gitu ya, yang kayak ini. Kemudian break lagi, break sama ya. Kemudian kalau misalnya defaultnya else itu berarti default ya, secara default apa gitu. Jadi selain ini semua, kalau case-nya win kan ini, lose ini. Nah kalau defaultnya apa? Jadi kalau selain dari ini apa gitu ya. Nah, itu namanya default tulisannya guys. Jadi default titik dua baru kodenya yang mau dijalankan, yaitu yang ini ya. Jangan lupa tetap harus tambahin break. Kalau nggak pakai break, nanti teman-teman apa namanya jalan terus nanti error dan looping ya.
karena berhubungan juga. Nah, udah deh kayak gini aja guys. Jadi teman-teman juga cuman kondisinya di sini tuh cuman apa kayak apa nih switch di dalam kurung ini bukan kondisi sih lebih ke tempatnya tuh data apa yang mau dicek. Oke, data yang mau dicek adalah determine. Kemudian apa nih hasil atau harus sama dengan apa nih? Harus sesuai dengan apa nih? Nah, itu menggunakan case. Kalau win, berarti jalankan kode ini ditambah break jangan lupa. Kalau lose, jalankan kode ini tambah break. Kalau cara default atau else lah bahasa if else-nya itu ini. Jadi selain dari ini plus atau win kalau nanti ada maka dia masuknya ke draw. Nanti kakak baru komen dulu ininya biar kita coba apakah sama atau berbeda gitu ya. Rock rock, paper paper, scissors sama ya teman-teman ya nggak ada bedanya. Oke, jadi itu aja untuk materinya yang mau kita tambahin. Jadi ini penggunaan switch case saja ya, biar teman-teman tahu. Ini di ECMAScript 6, tapi ini nggak semua browser support. Biasanya sih browser zaman sekarang sih kayaknya harusnya udah support semua ya. Tapi kalau internet Edge itu nggak bisa, Internet Explorer ya. Nah itu nggak bisa harusnya. Tapi kalau kalau sekarang kan Microsoft kan makanya Edge ya, Microsoft Edge itu bisa sih harusnya. Karena itu cukup modern, gitu ya. Nah, itu aja jadi teman-teman boleh pakai yang ini, silahkan teman-teman mau pakai ini boleh, atau teman-teman ini boleh. Jadi ini bisa kakak komen juga silahkan, ini kakak komen juga boleh. Sama aja lah, terserah teman-teman. Disalin dulu, kalau mau disalin silahkan. Sebelum itu, kalau ada yang mau nanya juga silahkan ya guys. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Karena udah jam 4.40. Sebentar lagi. Ryan ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Disalin dulu ya ininya ya. Switch case-nya walaupun dipakai atau enggak, disalin juga ya biar ada catatan gitu. Oke? Iya, Kak. Kalau udah langsung aja ya bilang ya. Ya kakak plus. Udah, Gimana? Udah? udah. Udah ya? Jangan lupa di save filenya. Ada yang ketinggalan nggak? Atau udah semua disalin? Udah, Kak. Udah semua. Udah. Udah kalau udah semua kita close aja. Kita tutup. Oke. Terima kasih semua yang udah datang ya. Tadi di sini aja deh. Terima kasih semua yang udah datang. Terima kasih Ryan dan tadi ada apa tadi tuh Raihan ya. Raihan ini mirip-mirip namanya jadi suka tukar. Oke, kalau gitu kita sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Kita agama yang percaya masing-masing agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Ya, kakak mau ingetin lagi, jangan lupa absen ya, Ryan. Terus juga jangan lupa nanti kakak akan kasih formnya karena udah selesai juga ya, udah selesai materi mungkin minggu depan lah. Hari Kamis, kakak kasih formnya buat kumpulin tadi itu bukan tugas proyek yang tadi ya, buat apa namanya buat arsip. Ini karena yang datang juga nggak banyak nih, takutnya nanti yang ngumpulin sedikit juga. Jadi kalau bisa kalian juga harus kumpulin ya. Tadi tadi. Iya, Kak. Oke.
Itu aja. Oh ya nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan sebenarnya kakak udah videoin nanti kakak upload di YouTube. Cuman suka kurang jelas sih kalau di YouTube. Oke, itu aja. Terima kasih, thank you. Boleh keluar dari Discord. Terima kasih. Iya Kak, makasih Kak.